Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sama Mister. Di sini Mister akan memperagakan materi kita yang minggu lalu, yang udah Mister janjikan ke kalian. Jadi di sini ada lumayan banyak gerakan yang harus kalian pahami dan pelajari lebih. Nah, dimulai dari tangkisan, terus serangan, itu aja sih, sama sikutan. Serangan itu termasuk sih, sikutan itu termasuk dari serangan. Nah seperti itu. Tapi di buku kan dibagi menjadi tiga. Jadi ada tangkisan, ada serangan dengan tangan, dan ada sikutan, seperti itu. Nah di sini Mister akan menjelaskan satu persatu. Kalau kemarin kan Mister udah jelasin tuh tata cara gerak. Nah tapi mungkin ada beberapa yang belum paham. Nah di sini Mister akan menjelaskan lebih detail lagi. Oke, lewat video ini Mister akan memperagakan. Oke, kita mulai. Ya, pertama adalah dari mulai tangkisan. Tangkisan yang seperti Mister jelaskan kemarin itu ada tangkisan atas, tangkisan bawah, tangkisan luar, dan tangkisan dalam, seperti itu. Mari kita mulai saja untuk mempersingkat waktunya. Nah, pertama adalah tangkisan luar. Posisinya kita kuda-kuda terus saja kan. Nah, tangkisan luar itu seperti ini. Nah, jadi dia harus memutar lewat depan sini dulu, baru ke samping. Itu adalah untuk tangkisan luar. Sedangkan tangkisan dalam itu kebalikannya. Jadi bukannya gini terus diputar gini, enggak. Tangkisan dalam itu seperti ini. Jadi dari luar itu ke dalam. Nah, tubuh itu dicondongkan seperti ini. Itu untuk tangkisan dalam. Nah, kalau untuk tangkisan luar itu seperti ini. Berbeda. Nih, tangkisan luar akan seperti ini. Jadi satu, nah seperti ini. Nah, kalau dari samping dilihat itu bukan di sini, bukan di depan jidat, tetapi di atasnya. Seperti ini. Nah seperti ini. Itu untuk tangkisan atas. Sedangkan tangkisan bawah itu seperti ini. Tangkisan bawah. Nah seperti itu. Itu untuk tangkisan bawah. Terus ada juga yang tangkisan menggunakan kaki. Jadi kita menggunakan kaki bagian luar. Jadi posisi awal seperti ini. Nah, apabila ada serangan tuh dari samping, nah kita bisa menggunakan kaki seperti ini. Nah, Mister ulang. Jadi diangkat, tapi masuk dulu ke sini. Jadi ke depan kaki kiri seperti ini. Biar ada tenaganya buat ke sini. Buat ke kanannya tadi biar ada tenaganya. Kalau kalian cuma gini doang, itu tenaganya akan berkurang. Nah, seperti itu. Itu untuk tangkisan. Jadi tangkisan itu ada tangkisan atas, terus samping, terus dalam, terus bawah. Nah seperti itu. Itu adalah tangkisan. Dan yang tadi yang terakhir adalah yang menggunakan kaki. Seperti itu. Itu untuk tangkisan. Terus sekarang kita akan melakukan dengan serangan. Nah, serangan itu ada apa aja sih di dalam pencaksilat itu? Nah, di sini Mister akan memperagakan semuanya. Jadi pertama itu adalah pukulan. Jadi pukulan itu seperti ini. Jadi dari sini itu posisinya dia berada di atas ya nih. Telapaknya kan di atas. Nah, di sini diputar. Seperti ini. Ini adalah pukulan. Terus yang kedua adalah sodokan. Nah, sodokan itu seperti ini. Jadi tidak memakai ini, tapi memakai yang sininya. Nih. Jadi ruas pertama pakainya. Jadi seperti ini. Itu untuk sodokan. Nah, yang kedua ada bandul atau sodok, juga bisa disebut seperti itu. Nah, bandul seperti ini. Ini bandul bawah namanya, atau sodokan biasanya. Seperti itu. Itu untuk
serangan. Terus ada lagi dorongan atau bisa juga disebut dengan tebak. Nah, itu seperti ini. Jadi posisi dari sini tetap posisi mengepal. Kedua, dorongkan. Nah, seperti itu. Untuk yang kelima berarti. Kelima adalah tusukan. Nah, tusukan ini bisa setengah seperti ini ataupun bisa sampai lurus seperti ini. Tetapi kebanyakan di dalam pencaksilat itu makanya seperti ini. Jadi pada saat pertandingan itu biasanya seperti ini aja. Jadi tidak sampai seperti ini. Sampai lurus itu nggak ada. Terus yang ketiga, berarti keberapa? Keenam. Keenam itu kalau di buku itu kalau nggak salah namanya tebak. Tebak itu padahal kalau dalam pencaksilat itu seperti ini, yang apa yang dinamakan dorongan seperti itu. Kalau misalkan yang di buku itu kan dia dari sini ke sini. Nah, itu namanya pukulan pedang atau golok atau gebang. Biasanya disebut seperti itu kalau di dalam pencaksilat. Jadi dia posisinya dari atas. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak lurus seperti ini, enggak ke bawah seperti ini, tapi dari samping. Itu perkenaannya udah di leher. Nah, seperti itu. Terus yang ke 8 ya, udah 8 ya, 8 ketujuh berarti ketujuh adalah catok ya. Nah, catok itu bisa kenanya dagu. Nah, perbedaannya dengan apa tadi namanya, dengan swing atau misalkan namanya tadi ya Allah lupa kan, misal atau dengan bandul bawah atau pukulan bawah. Itu perbedaannya, kalau pukulan bawah dia menggunakan perkenaannya adalah ulu hati, tetapi kalau catok itu perkenaannya di sini, jadi seperti ini ke atas. Nah, seperti itu. Terus yang ke-8 adalah ketok. Nah, di dalam ketok ini posisi tangannya itu bisa juga seperti ini, bisa ketok. Nah, kalau tadi kan yang pertama kan gini tuh, ini kan perkenaan leher. Nah, kalau ketok itu dia bisa menggunakannya biasanya di sini. Nah, kalau yang seperti ini tadi kan posisi perkenaan di sini leher, ya kan? Kalau ini. Nah, kalau misalkan ketok itu posisinya ke bawah, jadi seperti ini, ke bawah. Jadi dihentakkan seperti itu. Itu kalau untuk serangan menggunakan tangan. Jadi itu serangan atas saja sih untuk sebagian. Nah, habis itu serangan menggunakan sikutan. Nah, kalau sikutan nanti itu berawalnya itu kita posisi tetap sikap. Nah, seperti ini sikap. Ada sikutan depan. Nah, sikutan depan itu berbeda kalau dibandingkan dengan pukulan. Kalau pukulan kaki kiri melangkah berarti tangan kanan yang maju. Nah, berbeda dengan sikutan. Nah, kalau sikutan itu posisinya nanti tangan seperti ini. Seperti ini atau seperti ini juga bisa. Ini bisa. Nah, tapi paling enak seperti ini. Karena ada dorongan, daya dorong. Nah, kalau sikutan itu kalau kaki kanan ke depan berarti posisinya tangan kanan yang ke depan seperti ini. Nah, terus ada sikutan samping. Nah, sikutan samping. Nah, di setiap sikutan itu kakinya pasti seperti ini akan mengikuti. Jadi yang satu lurus, yang satu pasti bengkok. Itu juga nanti ada yang ke belakang seperti ini. Nah, itu. Jadi itu ada beberapa dari dari gerakan-gerakan pencaksilat yang ada di buku yang udah bisa praktekkan. Nah, nanti untuk tugas kalian akan menyusul apa saja sih yang harus kalian gerakan. Nah, itu nanti akan menyusul seperti itu. Nanti sehabis video ini berakhir, nah tugasnya akan Mister kasihkan ke kalian. Oke, sekian dari Mister. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.